Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Jauh sebelum mengenal agama, kepercayaan manusia tentang makhluk halus telah muncul. Makhluk halus dalam pandangan manusia ada berbagai macam. Ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang tertentu melalui mantra atau jimat, dan ada juga yang merasuk pada sesuatu sehingga siapapun berkesempatan melihatnya. Dalam Islam, setan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat jahat, membangkang, tidak taat, dekat maksiat, melawan aturan dan durhaka. Tak hanya dari kalangan jin, manusia yang memiliki sifat-sifat tersebut juga dapat disebut memiliki sifat setan. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Pada saat mendengar istilah jin ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya adalah peran dari media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu jin ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang selalu mengganggu, makhluk yang sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah yang dibebani hukum untuk beribadah kepadanya sebagaimana tersurat dalam Quran Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Semua selain Allah disebut sebagai makhluk, apa dan bagaimanapun bentuknya, karena Allah lah Al-Halik yang menciptakan dan selainnya adalah Al-Makhluk yang diciptakan. Dari ayat tersebut di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa antara manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau buruk. Kita sering mendengar juga bahwa selain jin, makhluk yang sering kali mengganggu manusia adalah setan. Ternyata setan yang banyak diceritakan Allah kepada kita dalam Al-Quran adalah termasuk golongan jin. Dalam pernyataan tersebut, kita pahami bahwa jin itu merupakan sebuah nama untuk suatu makhluk yang Allah ciptakan dari api, dan setan atau iblis itu merupakan julukan untuk jin. Mengenai hal ini akan dijelaskan selanjutnya. Menurut ajaran Islam terdapat nama-nama setan yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Berikut adalah nama-nama setan menurut Islam yang dilansir dari berbagai sumber. Pertama, Syabru. Setan Syabru dalam tradisi kepercayaan dikenal sebagai salah satu makhluk yang memiliki tugas spesifik dalam menggoda manusia, khususnya ketika manusia menghadapi cobaan atau musibah. Makhluk ini tidak bertindak secara langsung dengan menyebabkan musibah, tetapi fokusnya adalah pada respon manusia terhadap ujian tersebut. Ia bekerja dengan cara mempengaruhi hati, pikiran, dan emosi manusia, sehingga mereka terjebak dalam perasaan negatif yang merugikan. Ketika seseorang tertimpa musibah, entah itu kehilangan orang tercinta, kegagalan dalam hidup, atau penderitaan fisik, Syabru hadir untuk memperbesar rasa sakit dan keputusasaan. Ia berbisik dalam hati manusia, menanamkan rasa ketidakadilan, kemarahan, dan kebencian terhadap takdir. Ia membuat manusia merasa bahwa penderitaan mereka adalah sebuah bentuk ketidakadilan dari Tuhan, mendorong mereka untuk meragukan keadilan ilahi. Selain itu, Syabru berusaha menciptakan ketidaksabaran dalam diri manusia. Ia memperkeruh suasana hati dengan menyusupkan rasa panik, cemas, dan ketidakpuasan yang berlebihan. Hal ini seringkali memicu reaksi emosional yang ekstrim, seperti menangis histeris, kemarahan yang tidak terkendali, atau bahkan keinginan untuk menyerah pada hidup. Dalam kasus yang lebih parah, Syabru dapat mendorong manusia ke dalam jurang depresi, membuat mereka merasa tidak memiliki harapan atau jalan keluar dari penderitaan yang dialami.
Yang lebih berbahaya, Syabru juga memanfaatkan hubungan sosial manusia. Ketika seseorang terpuruk karena musibah, ia bisa mempengaruhi mereka untuk menyalahkan orang lain di sekitarnya. Ini seringkali memicu konflik, merusak hubungan keluarga atau persahabatan, dan memperburuk situasi yang sudah sulit. Setan ini seolah-olah bermain dengan emosi manusia untuk menciptakan kehancuran yang lebih besar, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, ada cara untuk melawan godaan Syabru. Kesabaran, tawakal, dan keimanan yang kuat adalah perisai terbaik untuk menghadapi godaan makhluk ini. Ketika seseorang menghadapi musibah dengan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang dan pengajaran dari Tuhan, Syabru kehilangan kekuatannya. Zikir, doa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dapat melemahkan bisikan-bisikannya, membuat hati tetap tenang dan meskipun dilanda ujian berat. Setan Syabru mengajarkan manusia pelajaran penting tentang pentingnya kesabaran dan keimanan. Dengan menyadari keberadaannya, manusia bisa lebih waspada terhadap godaan emosi negatif dan berusaha untuk tetap tegar. Meskipun menghadapi cobaan yang berat dan setiap musibah yang datang, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman dan meraih kebijaksanaannya lebih dalam. 2. Dasim. Dalam tradisi Islam dikenal berbagai jenis setan dengan tugas-tugas spesifik yang dirancang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Salah satu setan yang dikenal sangat merusak adalah Dasim, makhluk yang bertugas untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri. Ia menyusup ke dalam relasi rumah tangga dengan tujuan memutuskan ikatan cinta kasih, membangun jurang permusuhan, hingga pada akhirnya memicu perceraian. Tugas Dasim tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui berbagai cara halus yang sudah disadari oleh pasangan suami istri. Ia menyemai benih kebencian, kesalahpahaman, dan ketidakpuasan di antara pasangan. Dasim memahami bahwa rumah tangga yang harmonis adalah fondasi dari masyarakat yang sehat dan kuat. Oleh sebab itu, menghancurkan hubungan antara suami dan istri merupakan salah satu cara efektif untuk melemahkan umat manusia. Dasim dan rasa benci di dalam rumah tangga. Dasim bekerja dengan cara menanamkan rasa benci yang perlahan tumbuh di dalam hati pasangan suami istri. Awalnya ia berbisik halus, memunculkan kekecewaan kecil yang mungkin tidak dianggap serius. Sebagai contoh, seorang istri mungkin merasa suaminya kurang perhatian, atau seorang suami merasa istrinya tidak menghormatinya. Perasaan ini, jika tidak segera diatasi, dapat tumbuh menjadi akar pahit yang merusak hubungan. Saat pasangan suami istri mulai berdebat, Dasim hadir untuk memperkeruh suasana. Ia menambahkan bahan bakar emosi, membuat masing-masing pihak sulit untuk mengendalikan diri. Hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, malah menjadi konflik besar karena campur tangan Dasim. Kata-kata yang menyakitkan mungkin terucap, hati terluka, dan hubungan menjadi renggang. Dasim juga memanfaatkan keegoisan manusia untuk memperbesar perpecahan. Ia mendorong suami atau istri untuk merasa bahwa dirinya selalu benar, sementara pasangan selalu salah. Dengan cara ini, empati dan pengertian antara pasangan menjadi hilang, digantikan oleh kebanggaan diri yang tidak sehat. Godaan saat memasuki rumah. Salah satu momen paling krusial yang dimanfaatkan oleh Dasim adalah ketika seorang muslim memasuki rumah setelah seharian bekerja. Islam mengajarkan pentingnya mengucapkan salam ketika memasuki rumah, karena salam adalah doa dan tanda kasih sayang. Namun, Dasim berusaha membuat suami melupakan kebiasaan ini. Ketika suami masuk rumah tanpa mengucapkan salam, suasana rumah menjadi dingin dan hubungan dengan keluarga terasa kurang hangat. Hal ini membuat celah bagi Dasim untuk menanamkan rasa jauh dan ketidakpedulian di dalam keluarga. Dasim memanfaatkan momen kecil seperti ini untuk menciptakan ketegangan yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang istri mungkin merasa diabaikan karena suaminya masuk rumah tanpa menyapanya. Suami di sisi lain mungkin merasa lelah dan tidak menganggap hal ini sebagai masalah besar. Ketidakharmonisan kecil seperti ini bisa menjadi bibit konflik yang semakin membesar jika tidak segera disadari. Godaan di tengah konflik.
Ketika konflik terjadi di dalam rumah tangga, Dasim bekerja dengan sangat efektif. Ia memperbesar perbedaan pendapat dan membuat pasangan sulit untuk menemukan titik temu. Dasim berbisik kepada suami atau istri, mendorong mereka untuk merasa tidak dihargai, tidak dicintai, atau tidak dipahami oleh pasangan mereka. Ia menanamkan pikiran bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri penderitaan. Dalam banyak kasus, Dasim juga memanfaatkan pihak ketiga untuk memperkeruh keadaan. Ia bisa memunculkan kecurigaan terhadap kesetiaan pasangan, baik melalui pikiran negatif maupun situasi yang seolah-olah mendukung dugaan tersebut. Sebagai contoh, seorang suami mungkin mulai merasa istrinya menyembunyikan sesuatu, atau istri mulai merasa suaminya lebih memperhatikan orang lain. Bahkan jika tuduhan ini tidak benar, rasa curiga yang ditanamkan Dasim cukup untuk menghancurkan kepercayaan dalam rumah tangga. Dampak kehancuran rumah tangga. Ketika rumah tangga hancur akibat pengaruh Dasim, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga besar mereka. Anak-anak dari keluarga yang bercerai seringkali menjadi korban emosional. Mereka mungkin merasa tidak dicintai, kehilangan rasa aman, dan tumbuh dengan trauma yang sulit untuk diatasi. Selain itu, kehancuran rumah tangga juga merusak struktur sosial masyarakat. Keluarga adalah unit dasar dari sebuah masyarakat, dan jika keluarga-keluarga mengalami keretakan, masyarakat secara keseluruhan menjadi lemah. Dasim memahami hal ini, dan itulah sebabnya ia begitu giat dalam menjalankan tugasnya untuk menghancurkan rumah tangga. Melawan godaan Dasim. Meskipun Dasim memiliki kekuatan untuk menggoda manusia, Islam mengajarkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk melawan godaan setan. Berikut beberapa cara untuk melindungi rumah tangga dari pengaruh Dasim. Menguatkan hubungan dengan Allah. Pasangan suami istri yang selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari memiliki perlindungan lebih kuat terhadap godaan Dasim. Membiasakan diri untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan doa bersama dapat mempererat ikatan spiritual dalam rumah tangga. Mengucapkan salam ketika masuk rumah. Mengucapkan salam adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak besar dalam menciptakan suasana hangat dan harmonis di dalam rumah. Salam adalah doa keselamatan dan rahmat yang dapat mengusir gangguan setan seperti Dasim. Komunikasi yang baik. Dasim seringkali memanfaatkan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga untuk menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pentingnya bagi pasangan untuk selalu berbicara dari hati ke hati, menyampaikan perasaan mereka dengan jujur, dan mendengarkan satu sama lain dengan empati. Mengendalikan emosi. Ketika konflik terjadi, pasangan harus berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Dasim bekerja melalui kemarahan dan ketidaksabaran, sehingga mengendalikan emosi adalah salah satu cara terbaik untuk melawannya. Memperkuat rasa syukur. Dasim seringkali menanamkan rasa tidak puas dalam hati manusia. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah mereka terima, termasuk keberadaan pasangan mereka. Rasa syukur dapat membantu mengatasi perasaan negatif dan memperkuat hubungan. Berdoa untuk keluarga. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi rumah tangga dari pengaruh Dasim adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan untuk keluarga dari godaan setan, termasuk Dasim, adalah langkah yang penting. Ketiga, Zalanbur. Zalanbur adalah salah satu yang berfokus pada menggoda manusia di tempat-tempat transaksi ekonomi, khususnya di pasar-pasar. Ia dikenal sebagai setan yang bertugas mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan, dan bahkan pembunuhan di antara manusia yang berada di tempat-tempat ini. Pasar adalah salah satu lokasi yang dianggap rentan terhadap godaan setan, karena di sanalah manusia seringkali terjebak dalam hawa nafsu, keserakahan, dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, Zalanbur menjadikan pasar sebagai medan operasinya untuk menyebarkan kekacauan. Zalanbur dan fitnah di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya manusia dari berbagai latar belakang untuk melakukan jual beli. Dalam interaksi ini, Zalanbur bekerja dengan cara menanamkan rasa curiga, ketidakpuasan, dan amarah di hati para pedagang dan pembeli. Sebagai contoh,
Seorang pembeli mungkin merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sementara pedagang merasa pembeli tidak menghargai usahanya. Perselisihan kecil seperti ini seringkali menjadi besar karena bisikan zalambur yang memperkeruh suasana. Caci maki di antara pedagang dan pembeli atau bahkan antara sesama pedagang adalah salah satu hasil kerja zalambur. Ia membisikkan kalimat-kalimat yang memprovokasi manusia untuk saling menghina dan merendahkan. Konflik kecil seperti adu argumen tentang kualitas barang atau kesalahpahaman tentang uang kembalian seringkali berubah menjadi pertengkaran besar karena pengaruhnya. Dalam kasus ekstrim, zalambur dapat mendorong manusia untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk pembunuhan, di tengah-tengah pasar yang seharusnya menjadi tempat mencari rezeki. Janji palsu dan ketidakjujuran. Selain memicu konflik, zalambur juga bekerja dengan menyusupkan tipu daya dalam bentuk ketidakjujuran. Ia menggoda para pedagang untuk memberikan janji-janji palsu kepada pembeli. Contohnya adalah seorang pedagang yang mengklaim bahwa barang dagangannya berkualitas tinggi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Zalambur menanamkan dalam hati pedagang bahwa sedikit kebohongan demi keuntungan lebih besar bukanlah masalah besar. Akibatnya, pasar menjadi tempat di mana kejujuran terkikis dan kepercayaan antara pedagang dan pembeli menjadi rusak. Tidak hanya itu, zalambur juga memanfaatkan pembeli. Ia mendorong pembeli untuk menawar dengan cara yang tidak adil, mencela barang dagangan, atau bahkan melakukan kecurangan seperti mencuri. Dengan cara ini, zalambur menciptakan lingkaran ketidakjujuran yang merusak hubungan sosial di pasar. Dampak kerusakan di pasar. Ketika pasar menjadi tempat yang penuh dengan konflik, caci maki dan ketidakjujuran, dampaknya meluas ke seluruh masyarakat. Pasar adalah pusat aktivitas ekonomi dan jika interaksi di dalamnya diliputi oleh kebencian dan kecurangan, masyarakat secara keseluruhan akan menderita. Pedagang yang jujur mungkin merasa dirugikan oleh persaingan tidak sehat, sementara pembeli kehilangan kepercayaan terhadap pedagang. Selain itu, konflik yang terjadi di pasar dapat menyebar keluar, menciptakan permusuhan yang berkepanjangan di antara individu atau kelompok. Zalambur juga memanfaatkan suasana pasar yang sibuk untuk mendorong manusia melupakan nilai-nilai spiritual. Ketika manusia terlalu fokus pada keuntungan materi, mereka seringkali lalai untuk mengingat Allah, meninggalkan sholat, atau mengabaikan akhlak mulia dalam berinteraksi. 4. Walhan. Walhan dikenal sebagai salah satu setan yang tugas utamanya adalah mengganggu manusia saat melakukan aktivitas bersuci. Bersuci seperti berwudu, mandi, atau bersuci dari najis merupakan bagian penting dari ibadah dalam Islam. Ia tidak hanya menjadi syarat sah ibadahnya, tetapi juga menjadi simbol kebersihan lahir dan batin. Karena itu, Walhan berusaha keras untuk mengacaukan masyarakat dalam proses ini, baik dengan menanamkan rasa ragu, menciptakan was-was, hingga mendorong manusia untuk bersikap berlebihan dalam menggunakan air. Taktik Walhan dalam mengganggu bersuci. Menanamkan rasa ragu-ragu. Salah satu cara utama Walhan menggoda manusia adalah dengan menanamkan rasa ragu-ragu saat bersuci. Contohnya adalah ketika seseorang sedang berwudu. Walhan berbisik bahwa mungkin ada bagian tubuh yang belum terkena air, meskipun orang tersebut sudah yakin melakukannya. Bisikan ini membuat manusia merasa harus mengulangi wudu berulang kali. Padahal hal itu tidak diperlukan. Dalam mandi wajib, Walhan juga memanfaatkan rasa was-was ini. Ia membuat seseorang merasa bahwa mandinya belum sempurna, sehingga harus mengulanginya hingga berlebihan. Akibatnya proses yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan menghabiskan banyak waktu serta energi. Mendorong pemborosan dalam penggunaan air. Selain menanamkan rasa ragu, Walhan juga menggoda manusia untuk bersikap berlebihan dalam menggunakan air. Ia membuat manusia merasa bahwa menggunakan air dalam jumlah besar adalah cara untuk memastikan bahwa bersuci dilakukan dengan benar. Misalnya seseorang yang berwudu mungkin menggunakan air secara boros dengan alasan ingin memastikan semua bagian tubuh terkena air. Padahal Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya termasuk air. Rasulullah SAW pernah menegur Sa'ad bin Abi Waqqas karena menggunakan air secara berlebihan saat berwudu.
Beliau mengingatkan bahwa pemborosan tidak dibenarkan, bahkan dalam agama seperti bersuci. Hal ini menunjukkan bahwa Walhan bekerja dengan memanfaatkan celah kecil untuk mengubah kebiasaan manusia menjadi sesuatu yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Membuat manusia lalai dari makna bersuci. Tugas Walhan tidak hanya terbatas pada aspek fisik bersuci, tetapi juga pada makna spiritualnya. Bersuci adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan hati serta tubuh untuk beribadah. Namun, Walhan menggoda manusia untuk terlalu fokus pada aspek teknis, sehingga lupa pada niat dan makna ibadah itu sendiri. Ketika manusia terjebak dalam rasa was-was dan kebiasaan mengulang-ulang proses bersuci, perhatian mereka teralihkan dari tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Walhan membuat manusia kehilangan ketenangan dan konsentrasi yang seharusnya menjadi bagian dari ibadah. Dampak gangguan Walhan. Gangguan Walhan dapat berdampak serius pada kualitas ibadah dan kehidupan sehari-hari manusia. Rasa was-was yang ditanamkan Walhan tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga memunculkan perasaan tidak nyaman dan ketidakpuasan dalam hati. Manusia yang terus-menerus terganggu oleh bisikan Walhan seringkali merasa stres, tertekan dan sulit menikmati ibadahnya. Selain itu, pemborosan air yang diakibatkan oleh godaan Walhan memiliki dampak yang lebih luas. Air adalah sumber daya yang berharga dan harus dijaga penggunaannya. Jika setiap orang tergoda untuk menggunakan air secara berlebihan, hal ini tidak hanya melanggar ajaran Islam, tetapi juga merugikan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kanzab. Dalam tradisi Islam, salah satu bentuk godaan terbesar setan adalah menghalangi manusia dari beribadah, terutama sholat yang merupakan rukun Islam dan tiang agama. Di antara setan yang bertugas khusus dalam urusan ini adalah Kanzab, setan yang dikenal dengan perannya menggoda manusia agar malas melaksanakan sholat, melanggar etika sholat, atau bahkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dengan tugas yang spesifik ini, Kanzab menjadi musuh utama bagi mereka yang berupaya menjaga sholat sebagai ibadah utama dalam kehidupan sehari-hari. Tugas Kanzab: menghalangi dan mengganggu sholat, menanamkan rasa malas untuk sholat. Salah satu cara kerja Kanzab yang paling umum adalah menanamkan rasa malas dalam diri manusia. Ketika waktu sholat tiba, Kanzab membisikkan alasan-alasan untuk menunda-nunda sholat. Ia membuat manusia merasa terlalu lelah, sibuk, atau menganggap bahwa waktu sholat masih panjang, sehingga bisa ditunda. Hasilnya, banyak orang yang menunda sholat hingga mendekati akhir waktu, atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Rasa malas ini seringkali datang tanpa disadari, tetapi sebenarnya adalah tipu daya Kanzab yang berusaha memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Dengan menghalangi manusia untuk sholat, Kanzab berhasil menjauhkan mereka dari keberkahan dan ketenangan yang hanya bisa diperoleh melalui ibadah. Menggoda saat sedang sholat. Jika seseorang berhasil melawan rasa malas dan memulai sholat, Kanzab tidak menyerah begitu saja. Tugasnya berlanjut dengan mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan sholat. Misalnya ia membisikkan pikiran-pikiran yang mengalihkan perhatian, seperti mengingat pekerjaan yang belum selesai, kekhawatiran tentang dunia atau hal-hal sepele lainnya. Akibatnya, manusia kehilangan kekhusyukan, bahkan mungkin lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Selain itu, Kanzab juga menggoda manusia untuk melanggar etika sholat, seperti bergerak berlebihan, menguap tanpa menutup mulut, atau melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai sholat. Gangguan ini bertujuan untuk merusak kualitas sholat, sehingga manusia tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Mendorong perilaku yang membatalkan sholat. Dalam beberapa kasus, Kanzab juga menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, baik secara sadar maupun tidak. Misalnya ia mendorong seseorang untuk berbicara, tertawa, atau bahkan meninggalkan sholat di tengah jalan karena rasa ragu atau gangguan lain. Godaan ini seringkali datang melalui cara yang halus. Contohnya, seseorang mungkin merasa ada najis pada tubuh atau pakaian mereka saat sedang sholat, padahal itu hanya perasaan semu yang ditanamkan oleh Kanzab. Gangguan ini membuat seseorang meninggalkan sholat atau merasa perlu mengulanginya, meskipun hal itu tidak diperlukan. Dampak gangguan Kanzab.
Gangguan kanzab memiliki dampak yang besar terhadap hubungan manusia dengan Allah. Ketika seseorang terus-menerus terganggu oleh rasa malas atau kehilangan kekhusyukan dalam sholat, kualitas ibadahnya menurun. Hal ini dapat membuat hati menjadi keras dan jauh dari ketenangan yang seharusnya diperoleh melalui sholat. Selain itu, gangguan kanzab juga dapat menimbulkan kebiasaan buruk seperti menunda-nunda ibadah atau merasa bahwa sholat adalah beban, bukan kebutuhan. Jika dibiarkan, godaan ini dapat mengakibatkan seseorang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yang merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. 6. A'war. Melakukan zina adalah salah satu godaan yang berbahaya dan merusak. Setan yang bertanggung jawab dalam hal ini dikenal sebagai a'war. Setan ini bekerja dengan membangkitkan syahwat, menanamkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, serta mendorong manusia melanggar batas-batas moral dan agama. Dosa zina termasuk dosa besar dalam Islam karena dampaknya yang destruktif terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Metode godaan setan a'war. Membangkitkan syahwat dengan pandangan. Salah satu cara utama a'war menggoda manusia adalah melalui pandangan mata. Ia mendorong manusia untuk memandang lawan jenis dengan nafsu. Dalam Islam, pandangan yang berlebihan atau tidak terjaga adalah pintu pertama menuju zina. A'war memanfaatkan kesempatan ini untuk membisikkan bahwa memandang adalah hal yang sepele dan tidak berdosa. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pandangan pertama mungkin dimaafkan, tetapi pandangan kedua adalah dosa. Dengan memperindah tampilan lawan jenis di mata manusia, a'war menanamkan daya tarik yang kuat sehingga memunculkan syahwat. Ia juga memanfaatkan media seperti gambar, video, atau hal-hal lain yang dapat memancing imajinasi untuk membangkitkan hawa nafsu. Menormalisasikan pergaulan bebas. A'war tidak hanya menggoda individu secara langsung, tetapi juga bekerja melalui sistem sosial yang mendorong manusia untuk menganggap pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan modern. Dalam masyarakat, a'war memanipulasi cara berpikir manusia agar mengabaikan nilai-nilai agama dan moral. Contohnya adalah ajakan untuk berduaan dengan lawan jenis tanpa batas, berpacaran tanpa aturan, hingga menganggap hubungan seksual sebelum menikah sebagai hal biasa. Dengan cara ini, a'war menciptakan suasana di mana zina tidak lagi dianggap sebagai dosa besar, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup. Ia membangun jebakan yang membuat manusia terjebak dalam lingkungan yang mendorong perilaku tersebut. Membuat dosa zina tampak menggoda. A'war memiliki kemampuan untuk membungkus dosa zina dengan sesuatu yang tampak indah dan menggoda. Ia membisikkan bahwa zina adalah bentuk cinta atau kasih sayang, padahal zina adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dengan manipulasi perasaan, ia mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsu mereka tanpa memikirkan akibatnya. Dalam situasi ini, a'war seringkali bekerja dengan membuat manusia merasa bahwa dosa zina dapat ditutupi atau dimaafkan karena mudah. Akibatnya manusia tergoda untuk mengambil resiko besar tanpa memikirkan dampak buruk terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Menggoda dengan kesempatan dan kemudahan. A'war juga menciptakan situasi yang memudahkan manusia untuk terjerumus ke dalam zina. Misalnya, ia membisikkan alasan-alasan seperti kesempatan tidak datang dua kali atau tidak ada yang melihat. Dengan cara ini, ia mendorong manusia untuk memanfaatkan peluang dosa tanpa memikirkan konsekuensi spiritual dan moralnya. Setan ini juga menggoda manusia untuk mendekati zina melalui langkah-langkah kecil seperti saling menyentuh, bercanda secara berlebihan, atau berdoa di tempat sepi. Langkah-langkah kecil ini akhirnya membawa manusia kepada perbuatan zina secara penuh. Dampak buruk dosa zina. Dosa zina memiliki dampak yang sangat luas, baik pada individu maupun masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kehilangan keberkahan hidup. Zina merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa besar ini dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup seseorang, membawa kegelisahan dan menjauhkan manusia dari ketenangan batin. Merusak hubungan sosial. Zina seringkali menjadi penyebab utama kehancuran hubungan keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan seringkali menghadapi stigma sosial, dan keluarga besar pun dapat terpecah karena perbuatan ini. Penyakit fisik dan mental. Pergaulan bebas yang didorong oleh zina
dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, pelaku zina sering mengalami penyesalan, stres, dan gangguan mental akibat perbuatan mereka. Menghancurkan moralitas masyarakat. Ketika zina dianggap normal atau dibiarkan, moralitas masyarakat secara keseluruhan akan terdegradasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan dosa dan jauh dari nilai-nilai agama. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.